Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga lebih semangat di dalam melanjutkan kegiatan belajarnya. Oke anak-anakku semuanya, pagi hari ini atau pagi menjelang siang ini kita akan belajar alat gerak pada hewan ya. Setelah sebelumnya kita belajar tentang alat gerak pada manusia, sekarang kita membahas tentang alat gerak pada hewan. Yang pertama kita akan membahas alat gerak vertebrata atau hewan yang bertulang belakang, yang memiliki tulang belakang. Karena ada juga hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau invertebrata. Nanti juga kita akan bahas. Nah, vertebrata yang kita bahas yang pertama adalah alat gerak pada burung atau aves, kemudian alat gerak reptil atau hewan melata atau hewan yang berjalannya merayap ya, kemudian alat gerak mamalia atau hewan menyusui, kemudian alat gerak amfibi, hewan yang hidup di dua alam, kemudian ada alat gerak ikan atau Pisces. Ya, hari ini kita akan mempelajari dulu alat gerak pada burung atau aves, kemudian alat gerak pada reptil atau hewan melata. Namun sebelum kita masuk ke alat gerak, kita perlu tahu jenis rangka pada hewan. Yang pertama adalah rangka dalam. Ya, apa itu? Yaitu rangka yang berada di dalam jaringan lunak, ya, berupa otot dan kulit. Ya, artinya rangka tersebut dibalut oleh jaringan lunak, yaitu otot dan kulit. Rangka tersebut berada di dalam otot dan kulit. Jadi rangkanya tidak kelihatan dari luar karena tertutup oleh otot dan kulit, maka disebut rangka dalam. Kemudian ya, rangka dalam itu adalah rangka pada manusia, kemudian rangka pada hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Ya, manusia juga memiliki tulang belakang. Nah, rangkanya termasuk rangka dalam karena rangkanya tertutup oleh jaringan lunak, yaitu otot dan kulit. Kemudian ada rangka luar, yaitu rangka yang melindungi jaringan lunak dan berada di luar tubuh. Ini kebalikan dari rangka dalam. Rangkanya ini berada di luar tubuh, di mana rangka tersebut melindungi jaringan lunak yang ada di dalamnya. Karena berada di luar jaringan lunak yang dilindungi, maka disebut rangka luar. Rangkanya berada di luar tubuh. Nah, ini rangka luar ini terdapat pada hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ya, berikutnya alat gerak pada hewan jenis burung atau aves. Nah, alat gerak daripada burung ya. Nah, rangka burung itu terdiri atas tengkorak. Ini seperti pada gambar bisa dilihat ya, tengkorak, kemudian ada ruas-ruas tulang belakang, tulang-tulang dada dan gelang bahu, tulang-tulang gelang panggul, tulang-tulang sayap, serta tulang-tulang belakang. Nah, ini yang membedakan dengan hewan yang lain, burung ini memiliki sayap ya. Nah, dan sayap ini fungsinya paling utama adalah untuk terbang ya. Tetapi tidak semua burung itu bisa terbang ya. Ada beberapa jenis burung yang tidak bisa terbang, tapi tetap juga memiliki sayap ya. Nah, sebagian besar tulang burung berongga dan ringan karena ini untuk mengurangi massa atau
berat tubuhnya, terutama pada burung-burung yang dapat terbang tinggi. Kemudian tulang dada burung itu kuat dan besar karena berfungsi sebagai tempat melekat otot yang berfungsi untuk terbang. Di mana di tulang dada terdapat tonjolan-tonjolan yang disebut crista sterni dan spina sterni. Ini tonjolan-tonjolan pada tulang dada itu berfungsi sebagai tempat melekat otot-otot untuk terbang. Ini tidak terdapat pada burung yang tidak bisa terbang ya. Jadi pada burung yang tidak dapat terbang tidak memiliki crista sterni atau tonjolan-tonjolan pada tulang dada. Misalnya penguin ya, penguin itu jenis burung tapi tidak bisa terbang, maka tidak ada tonjolan di bagian tulang dada. Kemudian burung onta juga demikian, tidak bisa terbang, maka dia tidak memiliki tonjolan-tonjolan pada tulang dada. Akan tetapi sayapnya juga tetap berfungsi ya untuk mengendalikan gerak tubuhnya ya, untuk keseimbangan tubuhnya. Ya. Singkatnya, aves atau burung itu memiliki dua macam alat gerak, yaitu sayap dan kaki. Ya, sayap adalah bagian tungkai depan burung yang mengalami modifikasi. Ya, sayap ini fungsinya pada umumnya pada burung fungsinya untuk terbang. Ya, untuk beberapa burung yang tidak bisa terbang itu sebagai penyeimbang gerak tubuhnya. Sedangkan kaki ya memungkinkan burung untuk dapat berjalan, mengais makanan atau bertengger. Kakinya juga sebagai alat gerak untuk berjalan, untuk mengais-ngais makanan, mencari makanan, mencari mangsa, bertengger. Ada juga yang kakinya berselaput untuk berenang dan sebagainya. Jadi pada intinya burung itu memiliki dua macam alat gerak, yaitu sayap dan kaki. Sayap biasanya untuk terbang, kaki untuk berjalan, mencari makanan dan bertengger. Ya, itu sekilas tentang aves, alat gerak pada burung atau aves. Selanjutnya, yang kedua, alat gerak pada reptil atau hewan melata, atau hewan yang berjalan dengan cara merayap. Misalnya reptil itu adalah kadal, buaya, kura-kura, ular. Ini dapat bergerak dengan cara merayap atau melata di tanah atau berenang ketika berada di air. Rangkanya terdiri atas tulang tengkorak, tulang badan, tulang ekor. Tulang badan terdiri atas ratusan tulang-tulang belakang. Tulang rusuk terhubung dengan tulang belakang yang dibalut dengan otot-otot yang sangat lentur dan kuat. Bentuk tubuhnya banyak ruas-ruas pada tulang belakang, menyebabkan hewan melata dapat bergerak dengan cara meliuk-liukkan badannya ke kanan kemudian ke kiri dengan cepat. Ini contoh hewan melata adalah ular. Ini rangka ular, tadi atas tengkorak, tulang rusuk, tulang belakang, di mana terdapat banyak sekali ruas-ruas tulang belakang. Ini menyebabkan dia fleksibel gerakannya untuk meliuk-liukkan badannya ke kanan ke kiri. Ya. Selain rangka yang ada di dalam tubuh atau rangka dalam, reptil memiliki penutup tubuh yang kuat. Penutup tubuh ini tidak sama dengan rangka luar. Beda dengan rangka luar, ya. Ini adalah untuk menutupi tubuhnya saja, ya, bukan sebagai rangka pelindung atau rangka luar. Penutup reptil ada yang berupa kulit bersisik, ya, misalnya pada buaya, ular, dan kadal. Ada juga berupa cangkang, ya, atau punggung yang mengalami pengerasan atau penandukan. Ini membentuk lapisan tebal penutup berupa perisai atau cangkang, misalnya pada cangkang kura-kura. Itu adalah pengerasan bagian tubuh
bagian punggungnya yang mengalami penandukan menjadi sel-sel tanduk yang keras, sehingga untuk lapisan yang tebal dan kuat untuk penutup atau perisai tubuh. Oke. Nah, jadi reptil itu adalah hewan yang berjalan dengan melata atau merayap, memiliki ciri kulit biasanya bersisik. Contohnya buaya, ular, komodo, kadal. Alat geraknya berupa dua pasang tungkai. Alat geraknya dua pasang tungkai atau dua pasang kaki, kaki yang pendek ini yang memungkinkan reptil dapat berjalan di daratan. Jadi dengan dua pasang tungkai atau kakinya itu, reptil dapat berjalan secara melata atau merayap di daratan. Ada sebagian reptil yang tidak memiliki tungkai, yaitu ular, maka alat geraknya itu berupa otot perut. Jadi kontraksi relaksasi otot perut itu dengan cepat dapat menyebabkan pergerakan tubuhnya, didukung oleh ruas-ruas tulang belakang yang banyak yang fleksibel. Itu dapat menyebabkan pergerakan tubuhnya yang cepat. Oke. Ini adalah pembahasan kita pada bagian yang pertama, yaitu alat gerak pada burung atau aves, kemudian alat gerak pada reptil. Untuk alat gerak mamalia, kemudian amfibi, kemudian ikan, kita bahas di sesi berikutnya. Semoga pembahasan yang sedikit ini memudahkan kita untuk lebih memahaminya. Untuk kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.